Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nusa Rahmadan dengan NPM 121020532 dari Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi pertemuan ke-10. Langsung saja kita ke materi. Membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul. Human capital dan manajemen. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua ada sumber daya manusia unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi yang didukung dengan integritas tinggi. Selanjutnya ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Variabel penting sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez pada tahun 2003.226 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Selanjutnya ada pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya ada penekanan kualitas sumber daya manusia. Penekanan kualitas sumber daya manusia ada 3. Yang pertama ada kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua ada kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga ada kualitas kekaryaan yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Untuk faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Yang selanjutnya ada kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Materi selanjutnya ada human capital dan manajemen sumber daya manusia. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspard pada tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak orang sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital,
Manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya, materi human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia. Yang pertama ada konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Yang selanjutnya ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Selanjutnya ada penempatan sumber daya manusia. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan. Yang selanjutnya ada investasi sumber daya manusia. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, andal, dan berkarakter. Selanjutnya ada materi mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi kalian yang menonton video ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.